Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun malam ini hujan, kita masih sehat walafiat, masih bisa beribadah kepadanya, yang mana itulah tujuan kita diciptakan di atas muka bumi Allah ini. Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Kemudian Bapak Ibu, marilah kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kita termasuk umatnya yang di yaumil akhir kelak mendapatkan syafaat. Syafaat itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, karena kita belum pernah berjumpa, mungkin ada baiknya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jamilul Hayat. Jamilul Hayat, bisa dipanggil Jamil. Jamil itu apa artinya Pak Ibu? Jamil itu ancak. Ancak, ganteng. Ya ganteng Pak. Hayat, hayat artinya hidup. Itulah nama Allah. Saya sehari-hari bekerja sebagai guru agama di SMP Negeri 2 Sungai Gerinding. Tak berapa jauh dari sekolah, paling 15 menit. Kemudian saya juga tinggal di Sungai Gerinding, di Batu Mengaung, Laki dari situ. Kemudian umur saya ketek baru. Saya kelahiran 1995. Jadi kurang lebih sekarang umur 20, mau masuk 28. Istri baru 1, anak baru 2. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Hah? Tidak dengar Bu? Istri saya umurnya mau berapa? Ada ditawarkan ke Bona. Cie aja baru. Cie, insya Allah cie sampai mati cie. Tapi kalau nampak boleh enggak Bapak Ibu? Dalam Islam boleh enggak? Nah, Allah tuh. Ya Allah tuh ya. Nah, mungkin itu sedikit perkenalan. Mudah-mudahan kita dapat bertegur sapa di luar ketika berjumpa, ketika berpapasan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini kita sedikit akan membahas alasan-alasan mengapa kita harus berbahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan. Kalau dihitung-hitung Bapak Ibu,
mungkin ada 1000 alasan, labiah mungkin, untuk kita sebagai muslim bangga dengan datangnya bulan Ramadan, gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Dan sedikit saja kita bahas pada malam hari ini. Apa alasannya? Yang pertama, yaitu karena seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyuruh kita bergembira. Sebagaimana firman Allah, kata Allah, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Yang artinya, katakanlah dengan kurnia Allah, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik bagi siapa yang mereka kumpulkan. Jadi lebih baik dari apa yang kita kumpulkan. Ini dalam surah Yunus ayat 58. Jadi maksud karunia Allah yaitu salah satunya adalah bulan Ramadan. Kemudian Bapak Ibu, alasan yang kedua kenapa kita harus bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, yaitu bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah. Sebagaimana kecek Nabi awak. Apa kecek Nabi? Telah datang kepada kalian semuanya Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan atas kalian, atas awak sadue, untuk berpuasa. Pintu-pintu surga dibuka pada Ramadan ini. Pintu-pintu neraka ditutup pada Ramadan ini. Dan setan-setan dibelenggu, dirantai pada Ramadan go. Dan di dalam Ramadan ini terdapat malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Apa itu namanya Bapak Ibu? Lailatul Qadar. Apa maksudnya lebih baik dari 1000 bulan? Ketika kita beribadah di bulan itu, maka sama dengan kita beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun kira-kira? 83 tahun kurang lebih. Maukah kita mendapatkannya? Seriuslah kita dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Kemudian kata Rasul, siapa yang dihalangi dari kebaikannya, maka sungguh ia terhalangi, sungguh dia rugi. Kalau lalai jo nak tahu Nabi. Oh, bulan Ramadan jangan sia-siakan. Mungkin ini Ramadan terakhir kita. Jangan sia-siakan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, hadis yang kita bacakan tadi adalah kabar gembira bagi hamba-hamba Allah. Awak sadoe, kau awak maraso hamba Allah yang soleh, yang taat, maka gembiralah awak dengan datangnya bulan Ramadan. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira ini waktu itu di hadapan para sahabatnya. Dan ini bukan sekedar kabar gembira semata, tapi ini adalah momen yang agung, momen yang mulia. Kemudian alasan yang ketiga Bapak Ibu, kenapa kita harus gembira dengan datangnya bulan Ramadan? Alasan yang ketiga, yaitu ini adalah bulan diturunkannya Al-Quranul Karim, kitab suci kita yang mulia. Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Yang artinya bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan, yaitu permulaan turunnya Al-Quran. Apa permulaannya? Yaitu surah Al-Alaq,
1 sampai 5 tu wahyu Nabi yang pertama. Itu awal mulanya bulan Ramadan. Dan Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi awak sadoi, bagi kita sebagai manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara apa? Antara benar dan salah, antara hak dan batil. Bukalah Al-Quran, jadi kita tahu, kita baca mana yang salah, mana yang benar. Kemudian Bapak Ibu, alasan yang keempat, yaitu ini adalah waktu dibukanya pintu surga. Sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi, jika bulan Ramadan tiba, kata Rasul, maka dibukakanlah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan-setan, iblis-iblis semuanya dibelenggu, dirantai. Jadi datang juga pertanyaan, kan setan dibelenggu, kok masih banyak yang berbuat dosa, berbuat maksiat? Apa alasannya itu, Pak Ibu? Setan itu adalah tanda kutip sifat. Setan itu sifat. Makhluknya itu ada jin, ada manusia. Jadi ada manusia yang bersifat setan. Dan ada juga pendapat ulama yang lain, setan ia dibelenggu, dirantai, tapi tidak kuat belenggu, rantai. Jadi masih bisa menggoda seketek-seketek. Nah, itulah alasan kenapa masih banyak orang yang bermaksiat, berbuat dosa di bulan Ramadan. Kemudian alasan yang kelima, Bapak Ibu, yaitu malam ini atau malam-malam pada bulan Ramadan. Nanti kita cari ini, dimulai dari malam ke-21 Ramadan, yaitu terdapat malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah berfirman, Allah mengecekan di dalam Al-Quran, yang mungkin kita semua sudah menghafalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya, kata Allah, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Allah bilangnya malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Bocor. Allah bertanya, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Kemudian Allah berfirman lagi, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi, kalau kita beribadah pada bulan itu, apa itu ibadahnya? Baca Quran, sholat, mendengarkan kajian, dan lain-lain. Maka kita lebih baik atau disamakan dengan beribadah selama 1000 bulan. Dan pada malam itu malaikat-malaikat dan malaikat Jibril sebagai komandannya dengan izin Allah untuk mengatur segala urusan. Malam itu, malam Lailatul Qadar, itu penuh kesejahteraan sampai subuh tiba, sampai terbit fajar. Ini namanya surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Kemudian alasan yang keenam, Bapak Ibu, yaitu bulan Ramadan ini bulan penuh ampunan. Banyak-banyak istighfar, banyak minta ampun kepada Allah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi."
barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan berharap pahala dari Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Banyak-banyak minta ampun Bapak Ibu. Kemudian di hadis lain yang bunyinya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berdiri, untuk apa berdiri? Untuk melaksanakan solat malam. Apa solat malam di bulan Ramadan? Solat tarawih. Beruntung kita masih bisa solat tarawih. Maka kata Rasul, dengan iman, harus dengan iman, harus dengan berharap pahala juga dari Allah, maka dosa-dosa kita insya Allah akan diampuni yang telah berlalu. Ini di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian alasan selanjutnya Bapak Ibu, yaitu bulan ini bulan dilipat gandakan pahala. Allah lipat gandakan pahala-pahala kita kalau kita beramal soleh. Hadisnya kecek Nabi, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kali lipat. 10 kali lipat, tidak main-main. Dan yang semisal dilipat gandakan lagi hingga 700 kali lipat. Kemudian Allah berfirman di dalam hadis qudsi namanya, kecuali amalan puasa, kata Allah. Jadi semua amalan kita ini untuk kita, kecuali puasa, kata Allah. Kenapa? Karena amalan puasa tersebut, kata Allah, adalah untuk aku. Allah yang ngomong langsung, puasa-puasa untuk Allah. Dan Allah sendiri yang akan membalasnya, disebabkan kita telah meninggalkan syahwat kita. Kita tinggalkan makan minum, kita tinggalkan syahwat kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang berpuasa, kata Allah, inyo akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Apa yang pertama? Kita bahagia ketika kita berbuka puasa. Kemudian kebahagiaan yang kedua, kita akan berjumpa dengan Allah di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sambungan hadisnya kecek Nabi, sungguh bau mulut. Jadi orang puasa itu tentu angoknya bau. Tapi kecek Nabi, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada apa? Minyak wangi, minyak kasturi. Cuma kowe jana pesimis puasa angok bau. Tetap kita menyikat gigi, boleh menyikat gigi Bapak Ibu di bulan puasa. Jangan terkontaminasi dengan pendapat-pendapat sikat gigi nak boleh dong. Tu angok awak bau ne puasa. Enggak juga ya. Tapi tetap kita menjaga kebersihan. Boleh siang, boleh sore, boleh sikat gigi. Yang tak boleh tu apa? Menelannya itu tak boleh, batal puasa. Kemudian Bapak Ibu, sebagaimana pahala amalan puasa akan berlipat-lipat dibanding amalan lainnya, maka puasa Ramadan tentu lebih berlipat ganda. Puasa sunnah saja berlipat ganda, apalagi puasa Ramadan. Dan ini semua bisa terjadi karena mulianya bulan Ramadan itu. Dan puasa yang dilakukan adalah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita hambanya. Allah pun menjadikan puasa di bulan Ramadan sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai rukun Islam. Puasa Ramadan itu rukun Islam. Dan rukun Islam adalah tiang dari agama Islam. Kemudian Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala
menjadikan kita hamba-hamba yang gembira beramal soleh di bulan Ramadan ini, agar kita selalu istiqomah, agar kita selalu melaksanakan ibadah-ibadah dengan semangat. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini bermanfaat dan menambah semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Mohon maaf kalau kaji kurang ancak. Ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya. Demikianlah kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.